Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya akan membedah atau mengupas lirik lagu tembang lawas ya, lagu dangdut yang berjudul Suratan. Dan lagu ini dinyanyikan duet ya oleh Rhoma Irama dan juga Risa Umami. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Suratan, dan seperti biasa tanpa musik. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa derita selalu menghantui. Apakah ini semua yang dikatakan suratan, ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan? Apabila ini semua hanya suatu cobaan, ku mohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat jalan. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia, tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang, mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di atas akidah. Nah, lagu yang berjudul Suratan ini lagunya baik banget ya, istilahnya lagunya penuh makna, banyak pembelajaran yang kita dapat di lagu ini. Karena yang berjudul Suratan ini menceritakan ya, ada istilahnya seperti lingkaran gitu ya. Jadi ada sebab dan akibat. Dan di sini diceritakan bahwa ada seseorang yang istilahnya merasa kenapa kok aku merasa protes gitu ya, dia merasa tidak terima, kasarnya seperti itu. Kenapa hidupku selalu seperti ini, banyak sekali cobaan yang datang bertubi-tubi. Ketika cobaan ini datang, sudah bisa dia lewati, belum dia menghela nafas lega, datang lagi, belum menghela nafas datang lagi. Jadi dia merasa kenapa kok harus aku, kenapa kok terus-terusan aku, seperti itu. Nah, ketika dia sampai di titik terendah, dia istilahnya protes, istilahnya tidak bisa terima dengan kondisi seperti ini. Tetapi ketika dia mulai mulai sadar, namanya keimanan seseorang kan mesti up and down, naik turun, namanya kita manusia mesti selalu seperti itu. Dan ketika dia sampai ada di titik yang betul-betul menyadari bahwa dia akhirnya bisa beristighfar, dia bisa akhirnya menyadari ya mungkin ini cara Tuhan untuk meninggikan derajatku. Ketika seseorang itu bisa melewati suatu masalah, itu janji Tuhan bahwa akan dinaikkan ya, ditinggikan derajatnya. Dan itu juga suatu pembelajaran ini dari sisi dia ya, maksudnya dia yang kena suatu masalah, dia bisa melewatinya. Dan secara global di sini juga diungkapkan bahwa ketika musibah itu datang, ya mohon maaf seperti yang kita tahu ya, banyak sekali bencana yang dialami oleh warga negara Indonesia atau oleh bangsa Indonesia. Kadang-kadang itu kan juga suatu, kadang-kadang kita kenapa kok selalu ditimpa bencana, kenapa selalu ada masalah, kenapa kok selalu seperti ini, kenapa selalu pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kita bisa introspeksi, tapi kalau kita bisa kembali ke diri kita sendiri, kita akhirnya sadar, oh iya ya, ketika terjadi banjir mungkin ada oknum-oknum atau orang-orang yang dalam tanda kutip itu berbuat jahat, mungkin yaitu tadi hutannya ditebang, pohon-pohonnya ditebang, harusnya bisa menahan derasnya hujan, mereka dengan seenaknya sendiri menebang pohon itu untuk dijadikan istilahnya untuk keuntungan mereka ya. Pada akhirnya itu tadi terjadi hujan terus banjir di mana-mana, atau misalnya membuang sampah ya. Kita lihat secara
secara nyata ya membuang sampah seenaknya. Misalnya ada bak sampah, mereka males, punya sampah dibuang di sungai, punya sampah dibuang di sini, akhirnya kan tersumbat. Ketika hujan deras, airnya tidak bisa mengalir, akhirnya itu tadi tersumbat itu, terus banjir di mana-mana, dan nanti ada kebakaran pun juga. Jadi macam-macam. Ketika ada bencana seperti itu, kita kan mesti kenapa seperti. Tapi kalau kita bisa sadar, kita bisa introspeksi, mungkin ya itu tadi ya, alam yang sudah tidak bisa bersahabat dengan kita, seperti lagunya Ebit ya, itu tadi kembali ke kitanya, apa yang sudah kita perbuat gitu. Jadi istilahnya ada timbal balik. Kamu melakukan hal yang baik, insya Allah akan kembali baik ke kamu. Kalau kamu melakukan tindakan jelek ya kembali lagi ke kamu juga. Istilahnya namanya karma itu selalu ada ya, entah itu perbuatan kita, entah itu ucapan kita, itu akan kembali ke kitanya. Jadi di sini itu poin yang terpenting, bahwa kembali ke kitanya. Kalau kita bisa menerima itu dengan lapang dada, insya Allah semua pasti ada hikmah, semua pasti bisa terselesaikan kalau kita bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang paling utama, kita punya akidah yang tinggi, kita punya keimanan yang kuat, kita memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kita ya tidak mau ya, mungkin ya kita sadar bahwa kita memang pernah berbuat salah. Jadi istilahnya ada cara lain dari Tuhan itu, istilahnya untuk mengingatkan kita sebagai manusia untuk tidak berbuat yang tidak benar. Jadi iman kita harus kuat, kita juga memohon ampun bahwa kita memang pernah berbuat salah. Nah itu tadi ya teman, isi dari lirik lagu yang berjudul Suratan. Semoga berkenan ya. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lainnya. Mari lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.